kepada. Mari kita terima dengan bersyukur berita anugerah ini, saudara-saudara. Kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan ternyata dikasihi oleh Allah, dan kasihnya itu dijanjikannya akan terus dilanjutkan. Ini berarti Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus benar memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Oleh karena itulah kepada kita dinasehati, diajar supaya hidup juga saling mengasihi tanpa putus-putusnya. Ini saya beritakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian saudara-saudara, kita diberi nasihat supaya hidup kita terus bertumbuh, yakni hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat itu artinya dalam keadaan yang luar biasa, di mana mungkin kita terhina, dihina, disakiti, kita diberitahu tetaplah mengasihi, tetaplah menyapa orang yang menyakiti kita. Jemaat sekalian, kita teruskan puji-pujian kita. PPA 57, kasih pasti lemah lembut. Sekarang mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa, berfirmanlah,
kami siap mendengar. Kami mau jadikan firman-Mu ini sebagai landasan kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Saling membasuh kaki satu sama lain, saling melayani satu dengan yang lain. Berfirmanlah Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat sekalian dan anak-anak semua, mari membuka kitab Injil Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15, kemudian ayat 14 dan 15. Saya membacakan saudara-saudara. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang Kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Ayat 11. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." Ayat 34 dan 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak semua yang
dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam ini juga kita bersama-sama menghayati malam jelang Tuhan Yesus disalibkan. Karena besok adalah Jumat Agung, besok kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dapatkah kita membayangkan, saudara-saudara, apa yang terjadi pada masa itu, malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan, malam menjelang Tuhan Yesus mati? Peristiwa Getsemani menjadi peristiwa yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Taman Getsemani, kemudian dilanjutkan dengan penangkapan Tuhan Yesus. Yesus diadili, kemudian Yesus harus memikul salibnya ke bukit Golgota. Tidak hanya itu, proses yang dilalui oleh Tuhan Yesus dari Getsemani ke depan mahkamah pengadilan, kemudian dari Yerusalem harus berjalan ke bukit Golgota, memikul salibnya sendiri. Perjalanan itu tetapi merupakan perjalanan ini tidak asing. Tidak asingnya adalah tidak ada tuan, tidak ada guru, tidak ada majikan yang akan melakukan tindakan membasuh kaki anak buahnya. Ini adalah tindakan yang hina. Orang Yahudi pantang melakukan hal itu. Memang di dalam tradisi budaya mereka ada tindakan untuk